Ya, Tapan. Iya, Prof. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sejawat semua yang kami hormati dan kami banggakan. Senang sekali pada sore hari ini kita berjumpa kembali pada acara Ashogi seri 25 yang memang sudah sama-sama sudah berada di posisi hati masing-masing ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah sampai dalam perkembangan dan rekomendasi vaksin HPV dan ini sudah memasuki seri ke-25 sejak Desember 2021 yang lalu. Alhamdulillah saat ini kami mencatat jumlah peserta yang terregistrasi sampai sore hari ini hampir 700 peserta, Masya Allah ya, luar biasa. Jadi ini adalah satu bukti bahwa HOGI sebagai organisasi profesi yang semula mungkin agak sedikit asing bagi teman-teman sejawat SPUGI dimanapun berada, sekarang sudah sangat-sangat melekat di hati tentunya, mudah-mudahan memberikan manfaat yang luas. Jadi pada sore hari ini saya tidak berlama-lama, jadi terus terang ini saya ditembak ini. Saya tidak tahu untuk memberikan pengantar, biasanya adalah Dr. Hairunisa, adik saya yang luar biasa, cantik dan solehah ya. Jadi untuk memulai sore hari ini adalah perkembangan dan rekomendasi vaksin HPV. Jadi untuk saat ini saya akan menyapa guru saya pertama kali adalah Profesor Dr. Andriono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan onkologi ginekologi yang pastinya teman-teman sudah sangat cetar sekali nih Prof. Andri ya. Selamat sore Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Prof. Insya Allah. Ya. Baik, beliau dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, pastinya guru-guru kita semua. Jadi seluruh onkolog konsultan di Indonesia ini pastinya pernah dididik oleh beliau ya. Mudah-mudahan barokah ilmunya ya Prof ya. Yang kemudian kedua yang saya sapa juga adalah Mbak Yu saya yang cantik juga, soleha juga ini, Dr. Triskawati Indang Dewi, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, berasal dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Indang. Ya, sehat-sehat Dr. Indang. Ya, yang ketiga narasumber kita adalah juga Dr. Andriansyah ya, adik saya tapi sebenarnya kakak saya ini ya. Dr. Andriansyah, SPOG konsultan onkologi ya. Jadi beliau memang sama-sama ya kita alhamdulillah beruntung pakar-pakar yang sudah dihadirkan pada sore hari ini. Jadi kalau kita bicara tentang perkembangan dari rekomendasi HPV ya, vaksin HPV, tentu teman-teman tidak lupa bahwa saat ini Kementerian Kesehatan sudah alhamdulillah ya dengan peraturan menteri ya menyatakan bahwa kita sudah akan memulai program pemerintah ya dengan vaksinasi HPV ini pada usia sekolah di kelas 5 dan kelas 6 SD 11-12 tahun. Nanti kita akan bicarakan dengan para pakar di sini. Jadi saya rasa tidak banyak yang saya bahas. Mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan waktu yang sangat sempit ini ya, kira-kira 1 jam kita bicara serius dan santai. Mungkin kita akan mulai dari sambutan dari Bapak Ketua kita, yaitu Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi konsultan onkologi ginekologi. Monggo Dr. Brahmana, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi, berkumpul di layar begitu ya, dalam Ashogi yang ke-25. Terima kasih Prof. Andriono, Dr. Taufan, Dr. Indang, Dr. Andriansyah, dan Prof. Laila yang berkenan gabung di sini. Beliau sebagai Ketua Satgas juga Lesi Prakanker di HOGI. Nah, topik pada sore hari ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat dalam praktek klinis sehari-hari. Nanti bisa didiskusikan, ditanyakan sebanyak mungkin, bahkan kita HOGI itu pengen menyerap aspirasi Anda semua yang berhadapan langsung dengan pasien, yang di lapangan langsung. Nah, nanti kita diskusikan A sampai Z-nya tentang vaksin di sini, banyak perkembangannya, nanti Prof. Andri yang akan mengantarkan diskusi, membawa diskusi dengan para pakarnya sore hari ini. Dan sekaligus nanti mohon para partisipan, para sejawat semua berkenan mengisi evaluasi ASHOGI nanti yang akan dikoordinir oleh Sekjen HOGI, yaitu Dr. Taufan, demi perbaikan acara ini di
masa yang akan datang. Dan insya Allah acara ini akan konsisten setiap hari Rabu jam 15.30. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang lebar karena waktunya sempit, hanya 1 jam, langsung bisa dimanfaatkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Brahmana yang sudah menyampaikan sambutannya. Mohon maaf saya juga sekali lagi ini suara saya juga banyak konser kayaknya, jadi agak hilang. Baik, dengan seiring dengan waktu saya rasa sudah saatnya kita memulai acara inti kita, yaitu adalah diskusi yang diharapkan agak interaktif ya Prof. Jadi mudah-mudahan apa yang akan kita sharing ini membangkitkan inspirasi kepada teman-teman untuk bisa terlibat dalam pertanyaan aktif dalam Q&A nanti chat ya di kolom Q&A. Monggo saya serahkan kepada Prof. Andriono untuk memandu acara ASHOGI ini serius tapi santai talk show ya Prof. Monggo Prof, silakan. Oke, terima kasih Dr. Topan. Yang terhormat Dr. Brahmana sebagai Ketua HOGI, serta pembicara Dr. Triskawati dan Dr. Adriasa. Pada hari ini kita berbicara tentang HPV, vaksinasi HPV, dan kita berdoa semoga tahun 2023 ini bisa vaksinasi nasional HPV berjalan dengan baik. Untuk presentasi yang pertama, saya persilakan Dr. Adriansa. Beliau adalah anggota HOGI. Beliau berdomisili di Kalimantan Timur ya. Dr. Samarinda. Betul Prof. Silakan Dr. Andriansa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan dan rekomendasi vaksin HPV. Ya. Insya Allah ini slide-nya saya kelihatan ya Prof? Sudah kelihatan ya. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Prof. Andriono, guru saya, ayah saya juga, pembimbing saya, Dr. Brahmana, sebagai Ketua HOGI, teman-teman sejawat senior saya di HOGI, dan teman-teman sejawat saya di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada HOGI yang telah memberikan kesempatan saya untuk sedikit berbagi dan berdiskusi tentang bagaimana perkembangan dan rekomendasi vaksin HPV. Topik presentasi saya ada 4, tapi mungkin mengingat waktu, jadi mungkin saya beberapa yang slide saya akan percepat. Seperti kita ketahui bahwa human papillomavirus itu merupakan penyebab berbagai macam kanker. Sudah bisa dipastikan pada kanker serviks hampir 100% memang dia sangat berkaitan erat. Genital warts, kalau kita bilang dengan kondiloma acuminata juga hampir 100%. Kanker anal, 80% virus HPV berkaitan dengan kanker anal. Kemudian kanker vagina sampai 90%, kanker orofaring sampai dengan 70%, kanker penis sampai 45%, dan kanker vulva berkaitan dengan 40% virus infeksi HPV. Bahkan pada kanker paru-paru, penelitian mengatakan bahwa 2 atau 3 kali lipat pasien dengan punya infeksi HPV maka akan terjadi lebih tinggi untuk terjadinya kanker paru-paru. HPV dapat menular melalui rute seksual maupun non-seksual. Di sini kita tahu bahwa rute seksual 85% itu melalui hubungan senggama, baik genital-genital, manual genital, maupun oral genital. Tapi ada 15% yang dapat melalui rute non-seksual. Salah satunya adalah dari ibu ke bayinya yang dapat mengakibatkan recurrent respiratory papillomatosis. Diketahui bahwa dengan adanya virus itu bisa mengakibatkan papillomatosis pada bayi yang baru lahir. Fakta kanker serviks di Indonesia, setiap jam itu kurang lebih 2 wanita Indonesia meninggal akibat kanker serviks. Ini data tahun 2020, bukan 2020. Jadi kita setiap hari itu 57 wanita Indonesia meninggal akibat kanker serviks. Jadi banyak sekali. Ini memang pahit melihatnya, tapi memang itulah kenyataan di bangsa kita. Ini patogenis kanker serviks, saya mungkin nggak terlalu banyak, mungkin singkat cerita bahwa E6, E7 dari virus HPV proteinnya itu akan berkaitan dengan pada sel pada PRB, retinoblastoma, dan P53 yang mengakibatkan sel itu bisa menjadi tidak terkendali sehingga kerusakan sel yang ada akibat virus akan berkembang tidak bisa dikendalikan. Ini mulai dari serviks normal, kemudian lesi prekanker yang dibagi dengan low grade dan high grade, mungkin kita ketahui
Tapi ada juga yang mengatakan dengan CIN 1, CIN 2, atau CIN 3. Kita ketahui bahwa CIN 1 kita katakan low grade seal, kemudian CIN 2 atau 3 kita kelompokkan dengan high grade seal. Di sini kita lihat bahwa gangguan selnya akan makin lama makin meningkat ke permukaan sel. Dan bila mana kita tidak bisa mengendalikan pada stadium prekanker, tidak melakukan deteksi dini dan pengobatan di prekanker, maka pasien akan jatuh ke dalam kondisi yang jauh lebih berat, yaitu kanker. Ini tadi hanya menegaskan kembali bahwa terjadinya lesi prakanker itu ada masuknya virus HPV yang mengakibatkan ada perubahan menjadi low squamous intercalation dan high grade squamous intercalation. Oke, kita lanjut ke dua yang topik presentasinya yang penting adalah tentang bagaimana pentingnya vaksinasi HPV dan rekomendasi dari perhimpunan. Kenapa vaksin HPV dibutuhkan? HPV itu dapat menghindar dari sistem imun tubuh. Jadi kita tahu bahwa infeksi lokal HPV itu melalui adanya abrasi mikro pada permukaan serviks akibat melakukan hubungan seksual dan selanjutnya, kemudian terdapat imunosupresi lokal sehingga imunitas lokal itu tertekan sehingga imunitasnya tidak terlalu tinggi dan tidak ada inflamasi sehingga tidak ada penerikan sel radang. Ini penelitian dikatakan bahwa kurang lebih hanya 50% wanita yang menghasilkan respon yang cukup untuk melindungi dia terhadap infeksi HPV berikutnya. Jadi antibodinya sangat rendah. Jadi hanya 50% wanita. Oleh karena antibodi yang rendah ini, maka tidak dapat memberikan jaminan proteksi terhadap reinfeksi. Tapi memang penelitian mengatakan biasanya memang kalaupun dia sudah terkena virus HPV pada pertama kali kena, maka dia memang antibodinya spesifik terhadap virus yang terkena pada saat itu, misalkan dia HPV 16 atau 18. Tapi dia tidak bisa terhadap virus yang lain. Ini mekanisme proteksi vaksin HPV. Yang pertama itu mencegah infeksi yang baru dengan terbentuknya antibodi imunoglobulin, kemudian mencegah infeksi untuk mencapai situs yang lain, dan mengurangi viral load setelah shedding. Jenis-jenis vaksin HPV yang beredar di dunia. Kita tahu bahwa vaksin yang ada adalah menggunakan L1 virus-like particle tipe vaksinnya. Yang di Indonesia itu mungkin kita punya Gardasil dan Cevarik. Gardasil itu yang 4 tipe virus, 6, 11, 16, dan 18. Sedangkan Cevarik adalah tipe untuk 2 tipe virus, 16 dan 18. Rencananya sih Gardasil 9 dapat informasi katanya moga-moga saya tolong dikoreksi, katanya mungkin tahun depan akan masuk ke Indonesia. Komponen antigen vaksin HPV kita ketahui tadi yang saya katakan bahwa dia adalah virus-like particle. Jadi tidak mengandung material dari DNA virus yang ada. Jadi sehingga tidak infeksius dan tidak bersifat onkogenik. Tetapi sistem imun kita mengenai L1 VLP ini seperti mengenai HPV sehingga terbentuklah antibodi yang kita harapkan. Profil indikasi vaksin HPV quadrivalent. Pada wanita, vaksin yang kita anjurkan HPV quadrivalent ini berusia 9 sampai 45 tahun untuk mencegah kanker serviks, displasia serviks, vulva dan vagina baik derajat rendah maupun derajat tinggi serta kondiloma acuminata. Sedangkan pada pria dianjurkan pada usia 9 sampai 26 tahun. Hogi sendiri kita menganjurkan sampai saat ini masih 9 sampai 55 tahun. Dosis jadwal pemberian vaksin HPV quadrivalent. Nah, ini yang penting, nanti mungkin kita akan diskusi lebih banyak tentang hal ini karena memang pada kenyataannya seringkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hal ini. Vaksinasi primer itu untuk yang kalau kita bilang catch up vaccination, jadi pada usia di atas 14 tahun sampai ke atas, maka di sini kita lihat bahwa dia ada 3 dosis dengan jarak dari 0, 2, sampai 6 bulan. Dosis kedua harus diberikan setidaknya, ini paling minimal adalah 1 bulan setelah dosis pertama. Dan dosis ketiga harus diberikan minimal 3 bulan setelah dosis kedua. Dan yang paling penting adalah dosis pertama dengan dosis ketiga tidak boleh lebih cepat dari 5 bulan. Ketiga dosis ini sebaiknya diberikan dalam periode 1 tahun. Kemudian untuk individu berusia 9 sampai 13 tahun, ini goal kita saat ini di Indonesia oleh Menkes kita. Kita akan melakukan, sudah berjalan sebenarnya di Indonesia dan sebagian besar provinsi. Moga-moga sampai di Kalimantan Timur belum lebih cepat. Kaltim kayaknya agak-agak anak tiri sedikit, agak-agak terlambat gitu. Berusia 9 sampai 13 tahun dapat diberikan vaksin HPV quadrivalent dengan jadwal cukup 2 dosis. Karena pada usia di bawah 13 tahun, reaksi imun yang ditimbulkan oleh vaksinasi sangat tinggi.
Sehingga cukup dengan 2 dosis, yaitu dengan interval 0 dan 6 bulan atau 12 bulan kemudian. Paling cepat 5 bulan antara suntikan pertama dan suntikan kedua. Vaksin HPV kuadrivalent efektif untuk mencegah kanker serviks. Di sini penelitian dari Feature 1 dengan 2 tadi kita ketahui bahwa di sini kita bisa lihat bahwa untuk gabungan HPV 16 dan 18 maka terjadi reduksi sampai 98% untuk terjadinya CIN2 atau 3. Jadi sangat efektif. Kemudian ini untuk kanker vulva dan vagina kurang lebih sama. Untuk lesi prekankernya, mohon maaf, itu menurunkan sampai 99% reduksi risiko terjadinya lesi prakanker pada vulva. Kemudian ini di Nordic Study. Nah ini jadi pertanyaan juga, sampai berapa lama sih biasanya perlindungan efektivitas dari vaksin HPV? Ini Nordic, di negara-negara Nordic itu negara di Denmark, Selandia, Norwegia, dan Swedia. Penelitian mengatakan itu perlindungan setidaknya selama 14 tahun. Karena memang kita tahu bahwa perjalanan kanker serviks itu butuh waktu lebih lama. Sehingga kesulitan dalam penelitian dengan pada kasus yang seperti ini memang seperti itu. Jadi ternyata follow-up-nya sampai 14 tahun masih sampai bisa melindungi. Kemudian terhadap penyakit yang lain juga sama. Terhadap kanker vulva, kanker vagina, dan yang lain. Kemudian ini untuk usia yang lebih dewasa, kan kita tahu bahwa sebenarnya yang paling efektif itu pada naive patient, jadi pada pasien yang sama sekali belum terpapar dengan virus HPV atau yang belum melakukan hubungan seksual. Itu sangat efektif sekali untuk meningkatkan antibodi terhadap terhadap virus HPV. Nah, pada kondisi yang seperti ini kita bisa lihat bahwa hampir semua usia sebenarnya tetap terlindungi, walaupun dia sudah pada usia yang tanda kutip sudah tidak dianjurkan sebagai program nasional, ya ini di atas 24 sampai 45 tahun. Di sini kita bisa lihat pada kasus CIN nigret maka terjadi reduksi sampai 94%. Walaupun di CIN 2 atau 3 confidence interval agak melewati angka 0 dan 1, tetapi kita bisa lihat reduksinya cukup sangat signifikan. Bagaimana dengan vaksin terhadap laki-laki? Di negara-negara maju seperti negara-negara kaya yang high income, maka kita bisa lihat bahwa terdapat penurunan insiden 89% untuk terjadinya kutil kelamin. Sedangkan pada lesi prekanker anal turun sampai 75%. Walaupun penelitian ini memang yang 75% dilakukan pada pasangan-pasangan laki dengan laki-laki. Ini pada anak-anak usia 9-13 tahun. Kenapa vaksin kuadrivalent HPV itu cukup diberikan 2 dosis saja? GMT ini adalah kita bilang geometrik mengukur titer ya, mean titer. Jadi kita mengukur antibodi yang terbentuk. Di sini kita bisa lihat bahwa pada 2 dosis baik anti HPV antibodi yang terbentuk, kita lihat antara yang 2 dosis dengan yang 3 dosis kurang lebih sama. Jadi angkanya kurang lebih sama sehingga cukup dengan 2 dosis ternyata sudah cukup sangat efektif. Kita bisa bandingkan bahkan dengan GMT yang 16 dan 6 tahun, kita bisa lihat bahwa immunogenicity pada usia yang di bawah 14 tahun itu sangat tinggi. Titer antibodi yang terbentuk. Jadi kita bisa lihat bahwa pada anak yang lebih muda, naive patient, maka kadar antibodinya sangat tinggi. Nah, kemudian efek samping. Ini juga sering ditanyakan. Di sini definisi sangat sering itu bila mana ada efek samping yang terjadi lebih sering, yaitu 1 di antara 10 pasien yang kita suntik, sedangkan definisi sering itu adalah 1 di antara 100. Yang paling sangat sering itu adalah tentang adanya demam, eritema, dan sakit kepala. Sedangkan yang lain-lainnya boleh dikatakan sangat jarang. Ini yang paling sering terjadi. Di Indonesia bagaimana? Nah, di Indonesia ini maaf saya ngutip ada penelitian juga yang dilakukan oleh Pak Vandrirono izin dengan Dr. Indra Irawan Safari ya. Ini tentang efek di kelas 5, kelas 6 SD di Jakarta. Kalau tidak salah dari 20 sekolah yang dilakukan penyuntikan vaksin HPV. Di sini kita bisa lihat yang demam itu dia akan resolve sendiri pada hari ke-6, biasanya sudah nggak akan demam. Dengan min lama terjadinya demam hanya sekitar sampai maksimal 2 hari. Sedangkan yang lainnya kejadiannya adalah reaksi lokal, baik itu nyeri pada bekas suntikan, merah, dan pembengkakan pada bekas suntikan. Oleh karena itu, kita tahu bahwa vaksinasi HPV ini merupakan pencegahan utama dari penyakit terkait HPV. Jadi dia adalah pencegahan primer, kemudian pencegahan sekunder dengan melakukan screening yang sudah kedua-duanya
Pogi di bawah Dr. Brahmana, kita berusaha bagaimana membawa teman-teman sejawat semua untuk menyukseskan menurunkan angka-angka serviks di Indonesia. Jadi sekali lagi vaksin itu direkomendasikan tanpa melihat aktivitas seksual seseorang atau paparan sebelumnya terhadap HPV. Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan tes DNA HPV pada pasien kita. Jadi kita langsung boleh memberikan vaksinasi. Tetapi tetap harus penting diingat, kita tetap harus melihat serviksnya. Kita harus melihat serviksnya, meraba serviksnya sebelum kita melakukan pemberian vaksinasi. Ini untuk dari PABG orang dewasa. Untuk wanita kita anjurkan sampai usia 55 tahun, sedangkan untuk laki-laki kita anjurkan bisa sampai maksimal usia 26 tahun. Rekomendasi IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, sebenarnya ada usia 9 tahun sudah boleh diberikan. Kemudian bagaimana program pemerintah Indonesia sejauh ini? Kita tahu bahwa WHO 2018 sudah bilang, cepet-cepet dong, kita harus aksi nih, kalau enggak kita kanker serviks ini akan bisa meningkat kematiannya sampai 50% tahun 2020. Kemudian ini rencananya memang kita akan berharap, harapan tetap kita inginkan ya, bahwa kalau bisa 90% anak SD kita bisa tervaksinasi. Targetnya sampai tahun 2030 90%, kemudian 70% yang melakukan screening dan 90% yang mendapatkan pengobatan yang adekuat. Ini Menkes Budi sangat menekankan bahwa virus vaksin HPV itu gratis untuk kelas 5 dan kelas 6 SD untuk seluruh Indonesia. Ini mulai dulu sebenarnya kita sudah dari 2016, Bali, Jakarta, kemudian dan 2018. Saya ingat banget ini saya sama dengan Prof. Androno ikut menemani beliau. Beliau itu salah satu pahlawan kita untuk memperjuangkan bagaimana vaksinasi HPV bisa ada masuk dalam program bulan imunisasi anak sekolah. Saya menemani beliau waktu itu, ingat pengalaman sampai ke Menseknek ya Prof. Waktu itu menemani beliau gimana memperjuangkan bisa masuk ke program nasional. Jadi ini tahun 2021 ada keputusan Menkes, insya Allah akan sudah kita suntikan di tahun 2024. Semoga semua sudah masuk, termasuk Provinsi Kalimantan Timur yang akan menjadi IKN dalam waktu dekat. Ini kita bisa lihat dampak di Australia yang sudah menjalankan vaksinasi program. Kita lihat bahwa CIN 23-nya sangat bisa menurun. Jadi harapannya kita bisa mengikuti negara-negara maju seperti ini. Kesimpulannya bahwa vaksin HPV pada usia remaja itu sangat diperlukan untuk mencegah kanker HPV di kemudian hari. Oleh karena itu harapannya saya sebagai anggota HOGI dan teman-teman semua, teman-teman CEO di Indonesia, sebisa mungkin kalau bisa menyediakan vaksin HPV ataupun mendukung program vaksinasi HPV di program di pemerintah. Jadi insya Allah dengan bersama kita maju, kita bisa untuk menekan kanker serviks. Begitu aja Prof. Androno. Makasih banyak Prof. Terima kasih Dr. Andriansyah atas paparannya tentang vaksinasi HPV, dan kita akan bersyukur apabila vaksinasi HPV akan dikerjakan secara nasional, ya, National HPV Vaccination. Dengan vaksinasi nasional berarti nanti dalam 10 tahun akan datang mungkin hampir seluruh wanita akan sudah tervaksinasi. Amin, Prof. Selanjutnya saya undang Dr. Indang untuk menyampaikan topiknya, paparannya tentang HPV juga. Silakan, Dr. Indang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru-guru kami, para sejawat senior sekalian, dan juga teman-teman sejawat yang mengikuti webinar ini. Sebenarnya tadi sudah lengkap sekali yang disampaikan oleh Dr. Andri ya Prof. Mengenai vaksin, mengenai HPV. Memang membicarakan mengenai kanker serviks ini memang merupakan hal yang paling menarik bagi kita di bidang ginekologi, onkologi ya, karena kanker serviks bagaimana kita ketahui, kita sudah mengetahui mengenai etiologinya, penyebabnya, perjalanan penyakitnya, patofisiologi ya, sehingga kita sudah tahu cara pencegahannya sebenarnya gitu ya.
Tapi di samping pengetahuan kita yang banyak tentang kanker serviks ini, memang menjadi ironi sekali karena angka kejadiannya tetap tinggi, morbiditas dan mortalitasnya juga tetap tinggi. Jadi sehingga mungkin ini yang menjadi menyebabkannya menjadi topik yang tetap menarik untuk kita bicarakan. Mungkin dari diskusi-diskusi nanti kita akan menemukan pemecahan-pemecahan masalah, gitu ya, Prof. Ya, sebenarnya kan konsep ASOG ini kita memang berdiskusi ya, Prof. Jadi, tapi izinkan saya menyampaikan beberapa slide saja ya, Prof. Karena tadi udah sangat lengkap disampaikan oleh Dr. Andri. Saya izin share screen cuma beberapa slide saja, Prof. Silakan. Mana? Sebentar. Ya ini cuman ya mengulang kembali sebenarnya ini. Coba di slideshow. Iya, Prof. Ya ini data Globocan juga yang tadi sudah disampaikan bahwa ya tetap saja untuk kalau kita berbicara mengenai kanker pada wanita, diantaranya pasti selalu kanker serviks itu termasuk salah satu dari kejadian yang besar. Jadi besarnya kejadian kanker serviks tentu juga berkaitan dengan besarnya angka kematian dan angka kesakitan. Dari data Globocan kita masuk ke data Indonesia. Ini data Indonesia kita bisa lihat ini data dari INASGO, Indonesian Association Gynecological Oncology. Ya, data-data ini sebenarnya hospital base ya, diambil dari beberapa rumah sakit ya, minimal 26 rumah sakit yang mewakili rumah sakit di Indonesia yang mempunyai layanan ginekologi onkologi. Ini dapat kita lihat ini contohnya saja diantaranya kejadian kanker serviks tahun 2020 di Indonesia. Dari data ini kita bisa melihat bahwa pada setiap kali sebaran itu yang terbanyak selalu adalah yang berwarna kuning kehijauan ini menunjukkan adalah kanker serviks stadium lanjut, kanker serviks stadium 3B. Jadi kita juga tahu bahwa dengan tingginya, semakin tinggi stadium yang kita hadapi, tentu semakin tinggi juga angka kejadian kesakitan dan kematian yang ditimbulkan. Ini juga salah satu sebaran kejadian kanker serviks berdasarkan data INASGO. Ini sudah pernah juga disampaikan oleh Prof. Andi, slide-nya Prof. Andi. Ini kita melihat sebaran usia yang terjadi pada penderita kanker serviks. Kita lihat di sini usia yang terbanyak adalah usia antara 36 sampai 55 tahun. Apa pentingnya bagi kita mengetahui sebaran usia ini? Ya, tentu berpengaruh ya terhadap kondisi tidak hanya pribadi, tapi juga kondisi keluarga dan juga tentu pada akhirnya kondisi sebuah negara di mana sangat didukung oleh seorang ibu, seorang perempuan sebagai anggota keluarga atau sebagai anggota masyarakat gitu. Dan juga kita ketahui bahwa tadi bahwa sebagian besar ya 70% dari kasus-kasus kanker serviks yang datang ke kita adalah dalam kondisi yang sudah lanjut stadium 3B, sehingga pengaruh ini akan makin terasa dalam kehidupan dalam masyarakat gitu. Dan hubungan antara virus HPV dan kanker serviks tadi kita sudah bicarakan bahwa kita sudah mengetahui penyebabnya dalam hal ini adalah virus HPV, dan kita ketahui bahwa ternyata 95% itu adalah disebabkan oleh virus HPV. Jadi sudah tidak diragukan lagi keberadaan virus HPV ini gitu. Memang dikatakan bahwa 90% dari kasus infeksi virus ini akan regresi spontan. Jadi adanya angka 90% ini akan memberikan penekanan bagi kita bahwa ternyata ada 10% kondisi yang harus kita cermati gitu ya, yang dimana yang 10% ini yang kemudian yang akan menjadi persisten atau kemudian menjadi progresif menjadi kanker serviks. Nah, jadi tetap harus ada perhatian kita walaupun 90% kita nyatakan dia akan regresi sendiri. Kemudian hal yang menjadi perhatian juga bagi kita yang perlu ditekankan adalah bahwa perjalanan penyakit yang panjang. Dikatakan bahwa perjalanan penyakit untuk menjadi kanker serviks tadi uraiannya sudah dikatakan itu bertahun-tahun.
tahun. Memang kita ketahui 15 sampai 20 tahun. Lalu apa yang bisa kita kerjakan dalam jangka waktu yang panjang itu. Jadi mungkin penekanan kita nanti dalam pembicaraan adalah ke arah sana. Dan ini juga ini uraian saja mengenai virus HPV. Tadi juga sudah diuraikan, kita skip saja. Ini juga tadi sudah dibicarakan oleh Dr. Andri, bagaimana perjalanan virus mulai dari infeksi, di mana kita lihat, ini gambar yang sangat menarik sebenarnya, jadi setiap kali diulang-ulang gambarnya. Kita lihat bagaimana virus menginfeksi, dimulai dengan adanya luka pada daerah lapisan epitel serviks, kemudian perkembangan sampai menjadi kanker serviks. Nah, ini berulang-ulang juga dikatakan bahwa perjalanan ini memakan waktu yang panjang. Sehingga dalam waktu yang panjang inilah letaknya kita melakukan intervensi. Di titik-titik mana intervensi bisa kita lakukan untuk mengurangi angka mobilitas maupun mortalitas akibat kanker serviks. Ini juga uraian mengenai perjalanan penyakit, ya kita lanjutkan saja. Nah, ini juga slide yang disampaikan oleh Prof. Andi. Ini merangkum cerita-cerita di atas ya. Ini menunjukkan perjalanan waktu, mulai dari masa inkubasi, pada waktu pemberian vaksin, kemudian perjalanan mulai dari terinfeksi sampai menjadi kanker serviks. Jadi kalau secara klasik dikatakan bahwa itu bisa mencapai 7 sampai 8 tahun ya, sampai terjadinya kanker serviks. Nah, dan ini dipengaruhi juga oleh respons imun tubuh. Nah, jadi pada titik-titik mana sebenarnya kita bisa melakukan tindakan? Sebelum ini kita lihat kalau infeksi terjadi di sini, sebelum terjadi infeksi tentu ada tindakan yang bisa kita lakukan. Dalam ini, disinilah letaknya vaksinasi tadi yang telah diuraikan oleh Dr. Andi. Kemudian apabila telah terinfeksi, kemudian sampai menjadi kanker serviks, apakah ada tindakan yang bisa kita lakukan? Inilah yang kita sebut sebagai tindakan screening dalam hal ini. Oke, itu kemudian mengenai vaksinasi tadi saya rasa sudah sangat panjang lebar disampaikan oleh Dr. Andri. Mungkin nanti kita lanjutkan saja dengan diskusi, tidak perlu lagi saya ulangi mungkin. Kemudian, nah satu hal yang memang ini mungkin hal baru ya bagi teman-teman sekalian ya, bahwa ada penekanan dari WHO mengenai dunia bebas kanker serviks pada tahun 2030. Kemudian WHO menyampaikan pada kita angka-angka ajaib yaitu 90, 70, 90. Nah, sebenarnya yang perlu ditekankan pada 90 yang pertama ini adalah mengenai ini cakupan mengenai vaksinasi, mengenai angka 70 yang kedua ini mengenai screening, kemudian yang 90 ketiga ini mengenai treatment terapi baik pada lesi prakanker ataupun pada kanker serviks. Jadi yang perlu kita ingat-ingat adalah cakupan target ini yang harus kita capai pada tahun 2030. Nah, dalam hal ini tentu bagaimana cara kita mensiasati hal ini juga mungkin akan menjadi perhatian yang sangat penting yang perlu kita bicarakan. Ini juga kemudian juga sedemikian WHO memperhatikan sekali tentang mengenai vaksinasi ini, kemudian menyebutkan bahwa memberikan jaminan bagi semua ya bahwa vaksinasi ini adalah aman. Dan tadi beberapa efek samping yang disampaikan oleh Dr. Andi tadi disampaikan ternyata efek samping yang ada itu ringan saja. Di antaranya cuma sakit di lengan gitu. Dan ya ini satu lagi ya yang mendasari tadi mengenai target vaksinasi yang akan kita capai itu ya. Dikatakan bahwa WHO itu merekomendasikan bahwa imunisasi itu seharusnya menjadi program nasional. Dan memang HOGI di bawah pimpinan Prof. Andriono ya sudah membawa program ini sampai ke tingkat nasional dan memang sudah disetujui oleh DPR juga dan sudah dimasukkan juga ke dalam program. Sudah ada APBN-nya ya Prof ya, dan akan kita mulai pada tahun 2024 ini akan kemudian menjadi program masuk dalam bulan imunisasi anak sekolah BIAS gitu ya, akan kita mulai tahun 2024. Dan dalam hal ini yang perlu bagi kita semua sebenarnya adalah keikutsertaan. Baik itu nanti kita sebagai tenaga kesehatan dari semua tingkatan, semua lapisan, mulai dari tingkat yang pusat sampai tingkat daerah. Juga untuk menyiarkan hal ini ke semua lapisan masyarakat, baik nanti untuk orang tua, para pejabat pemerintahan daerah, kemudian
semua lapisan terkait untuk mensukseskan program ini. Karena target kita adalah vaksinasi mencapai yang tadi angka 90% pada anak-anak usia 9 sampai 13 tahun. Saya rasa sebenarnya itu saja Prof tambahannya. Mudah-mudahan nanti diskusinya berkembang karena kita berharap diskusi yang lebih banyak. Terima kasih Prof Andriono dan Dr. Taufan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Dr. Indang atas paparannya. Memang kalau kita lihat target kita cakupan vaksin 90%, sebetulnya dari program vaksinasi sebelumnya, yaitu Demonstration Project, itu hampir seluruh daerah tuh cakupannya di atas 90%. Ya, baik di Jakarta, di Jogja, di Surabaya, ya, di Makassar, di Manado, semuanya di atas 90%. Bahkan Yogyakarta itu hampir 100%. Yogyakarta itu hanya satu anak yang gagal untuk divaksinasi karena kebetulan dia sakit waktu program. Setelah dia sehat, bisa divaksin lagi. Jadi sebetulnya tercapai 90%. Mudah-mudahan program nasional yang dicanangkan ini besok bisa mencapai 90%. Silakan ada pertanyaan, saya lihat di Q&A. Ada pasien istri dengan riwayat kutil kelamin disetujui untuk diberikan vaksin. Suaminya yang ingin vaksin sebagai pencegahan penularan, tapi di atas 26. Bagaimana sarannya? Coba Dr. Andriansa atau Dr. Indang. Dia minta laki-lakinya boleh nggak divaksin? Walaupun usia di atas 26 tahun. Izin coba membantu jawab, Prof. Ya. Ya. Memang sih penelitian memang kebanyakan memang kita sampai maksimal 26 tahun seperti presentasinya saya. Tetapi kalau ditanyakan apakah memang bermanfaat, ya jawabannya sih pasti bermanfaat. Seperti kita juga tadi rekomendasi kepada wanita. Tapi kita harus katakan bahwa tingkat respon imunitas yang usia di atas 26 tahun juga pasti akan menurun. Ya, paling kita jelaskan bahwa efektivitas vaksin untuk menimbulkan reaksi imunitas juga menjadi lebih rendah sih, Prof. Gitu. Izin Prof, mungkin tambahan Prof. Terima kasih Dr. Dian. Memang penelitiannya sampai umur 26, ya di atas 26 walaupun tidak ada diteliti, tapi kita pasti akan memberikan efek positif buat yang divaksinasi. Jadi silakan vaksin, nggak apa-apa. Yang kedua dari Gabriela Mogi, apakah kita perlu mendapatkan vaksin booster bila kita sudah melengkapi 3 dosis vaksin? Silakan, Dr. Indang, mungkin gantian. Iya, terima kasih, Prof. Memang sih sampai saat ini kan kita pemberian vaksin ini berdasarkan rekomendasi hasil penelitian yang sudah ada. Dan sampai sekarang penelitian yang dijalankan sudah hampir 14 tahun ya, Prof, ya, menyatakan bahwa imunitas yang dihasilkan itu masih mencukupi untuk melindungi seorang pasien terhadap infeksi alamiah. Saya nggak salah itu dikatakan masih lebih dari 10 kali ya, Prof, ya, antibodinya lebih tinggi, sehingga sampai sekarang belum direkomendasikan untuk memberikan vaksin booster. Itu kali, Prof. Ya, betul. Makasih, Dr. Indang. Jadi nggak perlu vaksin booster ya? Iya. Pertanyaan lain, antibodi HPV apakah ada cross protection terhadap serotype lainnya? Dan apakah seorang yang sudah melakukan hubungan seksual harus vaksin terlebih dahulu sebelum melakukan vaksinasi HPV? Dr. Andriansa, silakan. Dr. Andriansa. Ya, makasih banyak, Prof. Apakah ada cross protection? Jawabannya ada ya, Prof. Bahwa memang terbukti, memang terhadap kuadrivalen yang kita punya dengan Gardasil itu juga bisa melindungi. Walaupun memang kita melihatnya dengan kasus CIN 2 atau 3. Tanpa melihat tipe virus ya. Jadi secara umum akan menurun terjadinya kasus CIN 2-3 pada
pasien-pasien kita yang telah kita berikan vaksinasi kanker serviks. Kemudian, apakah seseorang yang sudah melakukan hubungan seksual harus pap smear terlebih dahulu sebelum melakukan vaksinasi HPV? Jawabannya sih sebenarnya tetap kita harus melihat kondisi serviks sih. Jadi karena yang tidak perlu itu adalah tentang tadi, apakah perlu tes HPV DNA enggak? Karena kita tahu bahwa deteksi dini kanker serviks itu saat ini yang kita kenceng-kencengin itu dua, yaitu yang pertama adalah tentang tes HPV DNA yang mungkin akan dia akan bicara banyak sama Prof ya sebagai single untuk deteksi dini, tetapi tetap kita penting harus melihat serviksnya. Jadi apakah dengan pap smear ataupun dengan tes IVA yang malah kita rekomendasikan dari HOGI. Jadi untuk Indonesia sih kita kelihatannya merekomendasikan dua pemeriksaan itu sebagai semacam co-testing. Jadi kita IVA, kemudian kita tes HPV DNA pada screening. Tapi kalau untuk vaksinasi HPV, tetap sih, menurut saya tetap harus lihat serviksnya dulu. Paling tidak kita bisa memberitahukan informasi ke pasien bagaimana kondisi serviks sebelum kita vaksin. Ingat pada kasus yang sudah menikah, enggak jelasnya. Takut-takut kebablasan. Itu Prof. Makasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dr. Diansyah. Ya. Memang cross protection ada, tapi kadarnya tidak terlalu tinggi ya. Yang kedua, memang itu keputusan daripada HOGI ya. Itu dilakukan screening dulu, karena kita tidak tahu takutnya ada occult cancer yang tidak terdetek. Nanti begitu divaksin ternyata kansernya baru menimbulkan gejala, nanti disalahin vaksinnya lagi. Ini adalah dia. Yang kita mencegah. Oleh karena itu betul yang Dr. Diansyah bilang, HOGI memutuskan untuk melihat dulu apakah ada kelainan di serviksnya atau tidak. Terserah mau dengan pap smear boleh, dan IVA boleh, dengan tes DNA HPV juga boleh, silakan. Ya. Terus sebaiknya pengulangan pemeriksaan IVA berapa tahun? Bagaimana jika ada pasien usia 15-20 tahun sudah menikah untuk dilakukan pemeriksaan IVA? Dr. Indang, silakan Dr. Indang. Ini screening nih, Dr. Indang. Iya, makasih Prof. Ya, memang sebenarnya kan konsep pemeriksaan screening itu sesuai dengan patofisiologi sebenarnya. Jadi misalkan dari infeksi, kemudian berapa lama terjadinya adanya timbulnya lesi gitu. Nah, itu jadi berdasarkan itu sebenarnya. Jadi kalau kita lihat tadi perjalanan natural history itu kan dikatakan ada yang antara 5 sampai 20 tahun dan 3 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi berdasarkan itu kalau kita hitung-hitung misalkan seseorang mulai melakukan hubungan seksual, kemudian terjadi replikasi virus, kemudian mulai muncul gambaran kelainan, itu misalkan katakanlah mulai 3 tahun setelah melakukan kontak seksual pertama. Jadi dalam 3 tahun pertama setelah melakukan kontak seksual yang pertama kali itu dianjurkan pemeriksaan atau screening yang pertama kali. Gitu. Kira-kira begitu ya Prof ya, yang biasa kita anjurkan ya Prof ya. Ya. Terus kemudian pengulangan pemeriksaan IVA berapa tahun sekali? Ya, minimal kita mengulangnya dalam waktu 3 tahun sekali. Tapi tentu itu kita juga melihat kondisi-kondisi khusus. Misalkan kita ketahui bahwa ini ada pada kelompok yang risiko tinggi gitu. Itu tidak ada salahnya kita lakukan pemeriksaan lebih cepat. Karena kita tidak hanya menilai adakah kelainan ke arah kanker, tapi juga kita bisa melihat adanya kelainan-kelainan yang lain yang bisa terjadi, terutama pada kelompok-kelompok risiko tinggi. Gitu kira-kira. Bagaimana Prof? Mungkin ada masukan tambahan lain kali, Prof? Saya kira benar. 3 tahun setelah menikah, mereka lakukan screening. Ya, pengulangan sih terserah itu, sih tidak terlalu. Waktu di Surabaya, waktu kita mencanangkan IVA yang dijadikan pemeriksaan standar ginekologi, maka kita bilang tidak dibatasi, kan IVA murah ya, mau tidak dibatasi, kapan aja pasien mau bisa aja dikerjakan IVA. Mungkin hari ini kita meleng lolos, mungkin 2 bulan lagi kelihatan. Jadi ya nggak dibatasi, kan murah itu dia kan sebetulnya. Oleh karena itu kadang-kadang kita melakukan IVA nggak usah diberitahu pasiennya, Bu saya IVA dulu ya. Jadinya pasiennya kalau dibilang IVA dulu bayar lagi nanti. Nah itulah dia. Waktu kerjakan aja. Ya, kalau negatif udah tenang aja, kasih tahu negatif. Ya.
Jadi IVA itu hanya pemeriksaan standar ya. Ya. Jangan dijadikan pemeriksaan eksklusif gitu ya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, pada pasien perempuan yang sudah menikah dengan kondiloma, apakah bermanfaat vaksin? Dr. Andriansa, silakan Dr. Andriansa. Ya, siap Prof, makasih banyak. Dr. Clara Kurnia ya, apakah masih boleh divaksin? Tetap bermanfaat divaksin. Kenapa? Yang kita harapkan adalah untuk mencegah infeksi yang berikutnya. Tetapi ingat bahwa vaksin yang kita berikan tanda kutip tidak bersifat terapeutik terhadap virus yang sebelumnya sudah masuk ke pasien. Jadi gunanya untuk mencegah sampai kalau terjadi reinfeksi. Jadi bermanfaat. Boleh lanjut yang kedua, Prof, supaya kayaknya waktunya ya, Prof. Yang ini dari Clara juga, Prof, pertanyaannya soalnya, Prof. Ya, silakan. Gini, Prof. Ya. Pasien yang telat 1 bulan, gimana vaksinasi kedua? Ya, jadi sebenarnya kalau telat 1 bulan pun sebenarnya tidak apa-apa. Jadi yang kalau bahasa kita miss dosis yang kita suntikan. Jadi tetap disesuaikan saja. Jadi misalkan dia terlambat 1 bulan, maka yang suntikan ketiganya dari yang kedua itu tetap anjuran kita yang tadi, tetap 4 bulan dari suntikan yang kedua. Yang paling cepat ya tadi, paling cepat adalah 12 minggu atau 3 bulan dari suntikan kedua. Gitu dok, Prof. Gitu. Ya. Terima kasih, Dr. Andriansa. Ya. Pertanyaan selanjutnya, untuk daerah pelosok, kemungkinan kesadaran pasien yang sudah datang screening sangat rendah. Apakah boleh kami screening saja pap smear pasien ibu hamil yang datang ke praktek? Apakah aman di trimester kedua dan trimester ketiga? Ini screening pada kehamilan, Dr. Indang. Ya, baik. Ya, makasih Prof. Ya, oke. Makanya pembicaraan kita malah jadi melebar ya, Prof, ke arah screening. Makanya memang kanker serviks ini sangat menarik sebenarnya. Jadi apapun temanya, topiknya tetap bisa kita bicarakan, menarik. Memang sebenarnya prinsipnya screening boleh-boleh saja dikerjakan. Hanya asal hati-hati, karena kan pasien lagi hamil. Kadang-kadang nanti kita colek sedikit, ya orang lagi hamil ternyata berdarah. Nanti pasien malah jadi kaget, jadi takut. Jadi hati-hati saja. Prinsipnya sih boleh. Betul. Baik itu dilakukan pada trimester kedua atau trimester ketiga. Jadi prinsipnya hati-hati. Oh iya, sekali lagi lanjut lagi ya, Prof ya. Silakan. Tentang metaplasi. Gimana metaplasi? Nah, ini memang kita perlu menginterpretasi secara hati-hati hasil pemeriksaan, hasil PA. Memang harus ada sedikit ya kita sering membaca juga mengenai cara menginterpretasi hasil PA. Metaplasi itu sebenarnya maksudnya kan sel normal ya, pertumbuhan sel normal. Jadi kalau tidak normal kita sebut itu displasia. Jadi jangan salah. Jadi jangan mendengar kata metaplasi terus kita langsung alergi gitu. Beberapa teman sejawat saya ketemunya begitu, takut sekali dengan istilah metaplasi. Jadi yang perlu ditakuti justru displasia ya. Jadi kalau metaplasi normal kemudian kita berikan HPV ya nggak apa-apa. Kemudian lakukan evaluasi pap smear-nya ya gimana? Ya lakukan sebagaimana sesuai dengan algoritmanya untuk evaluasi pap smear. Jadi kalau sudah pap smear hasilnya normal, kemudian dapat diulang 2 atau 3 tahun kemudian. Seperti itu. Itu Prof. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin dilempar lagi ke Dr. Andri bergantian, Prof. Jika sudah divaksin tipe quadrivalen, apakah bisa dilakukan vaksinasi nanovalen? Seandainya nanovalen masuk nih katanya. Ya, Prof. Kalau kita belajar dari Amerika yang sudah melakukan pendahuluan ya, Prof, karena vaksin Gardasil sebenarnya sudah Amerika yang pertama kali kayaknya yang menerima itu. Mereka sih tetap menganjurkan vaksin misalkan jadwal yang ketiga pas lagi ada 9 tipe, tetap dianjurkan tipe yang sama dengan yang sebelumnya. Jadi misalkan dia sebelumnya dapat Gardasil, pas tiba-tiba jadwal suntikan yang ketiga, kok tiba-tiba ada Gardasil 9 gitu ya. Maka tetap dianjurkan Gardasil yang sama sebenarnya. Tetapi bila mana tanda kutip tidak ada lagi Gardasil 4 misalkan karena rekomendasi di Amerika 1 2 langsung nggak boleh ada Gardasil 4 lagi, harus ada Gardasil 9, maka tidak ada salahnya kita langsung memberikan pada Gardasil yang 9. Apalagi pada yang sebelum dapat vaksin tapi nggak ketahuan nih dia dapat dulu, maaf Prof, kadang-kadang kan kita nggak tahu kamu udah vaksin sudah cuma tipenya nggak tahu apa mereknya gitu.
Jadi sebenarnya tetap boleh kita lanjutkan dengan vaksinasi yang ketiganya dengan menggunakan gradasi 9. Mungkin itu kali ya, Prof. Ada tambahan, Prof? Izin, Prof. Cukup. Oke. Lanjutnya, Dokter Andriansa, ini udah divaksin bivalen, boleh nggak di quadrivalen? Kayaknya Jadi sama dia ya, udah Prof. divaksin, bivalen, Ya. ingin divaksin tapi dengan quadrivalen lagi gitu. Boleh nggak tuh? Oh, kayaknya tadi kurang lebih sama ya, Prof. Jawabannya boleh sih, Prof. Ya, Boleh, Prof. sama aja ya. Iya, Karena Prof. sebetulnya quadrivalen, bivalen sebetulnya sama, targetnya Sama, tipe 16, tipe 18 ya. Iya, iya. Hanya bedanya di low risk-nya Namanya aja, 6 dan 11. Oke. Baik, Prof. Kalian ingin bertanya di atas usia 55 tahun apakah masih bisa diberikan vaksinasi HPV? Dan seberapa besar proteksi apabila boleh divaksinasi HPV? Terima kasih. Dokter Indang, usia 50. Oh ya, iya, memang kita kalau untuk Indonesia sih Hogi merekomendasikan sampai usia 55 tahun ya, Prof ya. Karena kalau berdasarkan natural history yang kita pelajari tadi, kan kita belajar tadi waktu-waktunya misalkan 15 sampai 20 tahun kemudian baru terjadi kanker serviks misalkan. Jadi kalau di atas usia 55 tahun baru seseorang terkena infeksi, katakanlah usia 55 tahun tambah 1 hari gitu. Nah, nanti dia akan bermanifest menjadi kanker serviks misalkan pada usia 70 tahun misalkan baru. Nah, tentu kita akan berpikir apakah memang kita akan melakukan sesuatu untuk pasien-pasien pada usia sekian tersebut gitu. Dan lagi memang juga secara penelitian dikatakan pada usia di atas 55 tahun kemungkinan seseorang untuk terinfeksi virus HPV itu dikatakan juga lebih kecil gitu. Dan kemudian respons kalau kita berikan vaksinasi, respons untuk serokonversi atau imunitas perlindungan yang dihasilkan juga tentu lebih rendah dibanding kalau dia pada usia di bawah itu. Jadi dalam hal ini kita tentu lihat kasus per kasus juga. Apabila kemudian usia di atas 55 tahun ternyata seksual aktif dan mungkin saja ada yang kelompok usia tersebut tapi berada atau merupakan kelompok dengan risiko tinggi, nah tentu pertimbangannya lain lagi. Mungkin begitu ya, Prof. Kalau usia di atas 55 tahun atau ada kasus-kasus yang eksklusif itu tentu kita lihatnya case by case ya, Prof. Tapi kalau secara umum kita secara nasional sudah membuat guideline bahwa sebaiknya sampai usia 55 tahun. Kira-kira mungkin begitu ya, Prof ya, kalau untuk hal-hal yang khusus ya. Ya. Terima kasih, Dokter Indang. Ya, prinsipnya vaksin pasti bermanfaat. Ya, kalau udah usia tua pasti menurun nih responnya. Kalau ingin butuh ya silakan aja, nggak apa-apa. Iya. Terus apa setiap vaksinasi di screening, Dokter Indang nih? Suntikan 0 di screening, 2 di screening, 6 screening, atau screeningnya sekali aja, waktu pertama kali aja. Oh iya, memang sih sebenarnya kalau untuk pelaksanaan pemberian vaksin ini screening. Oh iya. Tujuannya sih sebenarnya kita melakukan pemeriksaan dulu sih sebelum kita melakukan vaksinasi ya, untuk membuktikan bahwa seseorang itu tidak ada menderita jangan-jangan seperti tadi yang Prof bilang sudah ada lesinya gitu loh, dan kita tidak tahu gitu. Makanya sebaiknya memang di screening, kita lakukan screening, tapi cukup screeningnya yang pertama aja gitu ya, Prof ya. Kalau pertanyaan Dokter Dini kayaknya udah dijawab sama Dokter Diansa tadi. Nggak apa-apa, kita lakukan pemberian vaksin. Ya, pertanyaan Dokter Dini kayaknya udah dijawab sama Dokter Diansa. Terus nanti di chat masih ada pertanyaan juga nih kayaknya. Oh, ini bagaimana dengan vaksin ada di zaman COVID ini? Kalau kita melakukan vaksinasi HPV ditambah dengan vaksin COVID, apakah ada khusus trik-trik tersendiri atau guideline tersendiri, Dr. Andriansa?
Ya, siap Prof. Mohon dibantu ya Prof pertanyaan ini. Soalnya kalau dibilang kan COVID ya vaksinnya baru juga ya Prof. Mungkin penelitian tentang ada hubungan dengan itu mungkin saya belum baca Prof. Tetapi pada prinsipnya vaksin pada vaksinasi kanker serviks ini kan dia menggunakan virus-like partikel ya Prof. Jadi nggak ada DNA virus sama sekali. Jadi dengan bahasa lain, penelitian mengatakan pada vaksin-vaksin yang sebelumnya, misalkan vaksin difteri, pertusis, rubella, dan lain-lain, boleh diberikan bersamaan sih, Prof. Jadi nggak ada perlakuan khusus, jadi boleh diberikan bersamaan sebenarnya. Intinya itu, Prof. Nggak ada harus dijeda waktu gitu, nggak ada. Yang saya tahu, Prof. Tapi kalau terkait vaksin COVID, karena memang baru, Prof, saya mungkin, maaf, belum baca sampai sejauh ini, Prof, kalau vaksin COVID, boleh nggak sama-sama dengan vaksin kanker serviks? Tapi setahu saya kayaknya kurang lebih sama. Jadi jawabannya adalah boleh diberikan bersamaan, nggak ada perlakuan khusus. Izin, Prof. Ya, emang dari vaksin HPV dengan COVID boleh sama-sama. Ya, satu kiri, satu kanan. Tapi kalau mau dipisah juga nggak apa-apa. Ya, dengan ada anjuran pisah aja kalau mau pisah 3 bulan gitu nggak apa-apa. Ya. Jadi sama-sama juga nggak apa-apa, pisah juga nggak apa-apa. Ya. Boleh izin menambahkan, Prof? Ya. Ya, jadi ini memang terkait bukan karena interaksi ya, Dr. Andrea, betul sekali Prof. Jadi sebenarnya bersamaan atau di jeda itu boleh. Namun karena vaksin COVID ini kan baru, jadi KIPI-nya masih belum tereksplor secara lengkap, sehingga ada baiknya dilakukan jeda, Dr. Andriansyah. Jadi yang diharapkan untuk melihat KIPI itu berjarak 4 pekan ya, jadi 4 minggu. Jadi diharapkan saat satu yang pertama COVID atau misalkan yang kedua adalah vaksin HPV itu bebas. Namun kita harus bedakan untuk melihat KIPI, itu semata-mata itu. Tapi kalau untuk interaksi, menurunkan immunogenicity, rasanya sih memang secara penelitian tidak ada interaksi. Mungkin seperti itu, Prof. Ya. Terima kasih, Dr. Tovan. Ya. Lalu, ada lagi pertanyaan lagi? Izin bertanya, para pasien dengan Acidoplasma bacterial vaginosis, kapan yang waktu yang tepat untuk melakukan vaksinasi HPV? Siapa yang menjawab nih? Adriansa atau Dr. Indang? Ini beda nih lagi, bakterial vaginosis. Kayaknya nggak ada hubungannya ya. Mungkin Dr. Indang aja jawab, kayaknya udah hebat. Ngomong-ngomong Mbak Indang. Bagian vaginitis. Saya nggak ada pertanyaan. Bagian Oh ya, tentunya pasien dengan keluhan cervicitis, infeksi ya. Prinsipnya sih boleh saja diberikan vaksin, tapi jangan lupa mengobatin infeksi pada pasien. Itu aja sih, Prof. Pada kondisi apapun boleh, ingat pemberian vaksin boleh diberikan pada kondisi apapun, baik pada yang menyusui. Hanya satu yang sampai saat ini kita jaga-jaga yaitu pada wanita hamil. Gitu kali ya, Prof. Untuk pemberian vaksin. Hamil, vaksinasi pada wanita hamil. Sebaiknya kita hindari sampai pada saat ini kan belum ada rekomendasinya ya, Prof. Jadi satu itu aja yang perlu kita perhatikan. Tapi pada kondisi yang lain boleh, baik pada wanita yang lagi haid, wanita yang lagi menyusui, gitu. Itu boleh. Gitu. Pemberian vaksin. Masih ada pertanyaan lagi? Jadi vaksinasi kombinasi dengan COVID nggak masalah ya, silakan. Kalau mau dipisah juga boleh, bisa 1 bulan boleh, 2 bulan boleh, 3 bulan juga boleh. Asal jangan sama sekali enggak gitu tuh. Itu aja. Ya, betul Prof. Ada lagi pertanyaan? Iya. Sudah habis pertanyaan semuanya? Oke, pas juga dengan waktunya, Prof. Waktunya, ya tadi mulai sudah agak mulai telat ya, Prof. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat semua. Dan kami mewakili pembicara dan mewakili panitia, mohon maaf apabila ada kehilapan. Saya ucapkan terima kasih, Dr. Tovan, Dr. Brahmana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Prof. Andri. Jadi luar biasa diskusi pada sore hari ini. Jadi saya mohon izin sedikit ya, mungkin teman-teman dimanapun berada,
tidak perlu bingung ya Prof ya. Saya rasa Prof Andri dan Dr. Indang, Dr. Andri sudah sangat begitu komprehensif membicarakan vaksin ini. Namun pada kondisi yang memang kita melihat adanya potensial risk pada kondisi tertentu, misalkan kehamilan, itu sebaiknya dihindari karena vaksinasi HPV juga bukan suatu kondisi emergensi. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada Prof Andri, Dr. Indang, Dr. Andriansyah. Saya kembalikan kepada host yang sesungguhnya, Dr. Nisa, silakan. Baik, terima kasih Prof. Dokter. Kepada peserta ASOGI, kami ingatkan sekali lagi untuk berkenan mengisi survei evaluasi dan masukan untuk acara ASOGI pada link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Baik, luar biasa sekali, banyak sekali pertanyaan yang masuk dan partisipan ASOGI pada sore hari ini mencapai 330 orang. Sangat menarik dan aplikatif sekali memang topik kita sore hari ini terkait perkembangan dan rekomendasi vaksinasi HPV. Di mana vaksinasi HPV menjadi salah satu cara untuk kita mencegah kanker serviks dan memang sangat optimal diberikan pada usia muda yaitu usia 9-13 tahun, dan kita pun juga sedang berjuang supaya vaksinasi HPV ini bisa menjadi salah satu vaksinasi wajib untuk anak sekolah di Indonesia. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada para narasumber kita, Dr. Indang, Dr. Andriansyah, dan juga moderator kita, Dr. Prof. Andriono dan Dr. Tovan. Tidak terasa tibalah kita di penghujung acara. Semoga materi ASOGI sore hari ini membawa banyak manfaat. Terima kasih atas perhatian dan atensi semua peserta ASOGI. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di ASOGI seri ke-26 dengan tema update penanganan kanker serviks pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses operasinya Dr. Herunisa. Terima kasih Prof, terima kasih Mbak Indang, Mas Andri. Terima kasih banyak ya Dr. Tovan. Mantap ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Izin pamit ya, Dr. Tovan, Dr. Andri. Ya, Mbak Indang. Terima kasih Mbak Indang. Sehat-sehat juga ya. Tovan. Ya, nungguin ini nih, apa pariwara berikut ini.